Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kredit LPD Desa Pekraman Dude. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niluarta Suciati, NIM 190030225. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perancangan sistem, dan perancangan basis data. Untuk analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yaitu sebagai berikut. Analisis kebutuhan fungsional dari sistem. Sistem dapat melakukan login, dapat mengelola data petugas kredit, memberikan informasi, sistem mengelola data debitur, data keluarga debitur, data anggunan, dapat melakukan perhitungan suku bunga, dan sistem dapat mengelola data angsuran. Untuk analisis kebutuhan non-fungsional sistem, yaitu pada operasional, sistem bisa digunakan pada Windows apapun, memori minimal 1 GB, sistem harus di-upgrade. Sistem hanya bisa digunakan pada komputer kantor. Sistem tidak bisa dipakai pada Android. Sistem memiliki keamanan menggunakan username dan password. Perancangan sistem. Kita lanjut ke flowchart. Di sini ada flowchart yang pertama itu flowchart login, di mana flowchart ini yang akan digunakan untuk petugas untuk login ke dalam sistem. Selanjutnya adalah flowchart input data debitur dan keluarga debitur. Flowchart ini digunakan untuk menginputkan data dari keluarga dan juga debitur yang diperlukan untuk kredit. Selanjutnya adalah flowchart input data anggunan. Ini adalah flowchart untuk menginput semua data anggunan atau data jaminan dari kredit. Ini adalah flowchart penghitungan angsuran dan penghitungan suku bunga. Flowchart ini digunakan untuk menentukan angsuran dari plafon yang diajukan serta suku bunga dari plafon yang diajukan juga. Ini adalah flowchart file dokumen calon debitur, di mana di sini akan dijelaskan alur mulai dari debitur mengajukan permohonan plafon sampai ke pencetakan kitir kredit. Selanjutnya ada DFD level 0, di mana ini adalah DFD paling sederhana atau gambaran sederhana dari sistem. Selanjutnya ada DFD level 1, di mana DFD ini menggambarkan alur dari sistem secara garis besar, kemana data dibawa dan apa info yang didapatkan. Selanjutnya ada DFD level 2, ini adalah DFD paling rinci dari sistem kredit LPD Desa Pekraman Dude. Selanjutnya ada ERD. ERD ini menjelaskan mengenai hubungan antara debitur, LPD, dan petugas kredit, yang dimana debitur mengajukan kredit ke LPD dan LPD memberikan data ke petugas kredit. Selanjutnya ada EERD. Ini adalah tabel atau relasi yang terbentuk dari ERD itu sendiri, di mana sudah terdiri dari primary key dan foreign key juga atribut yang lain. Ini merupakan basis data relasional, basis data yang sudah berisi data dari ERD di atas. Berikut adalah normalisasi pertama, di mana normalisasi ini masih seperti pada keadaan pertama. Pada normalisasi kedua, tabel kredit sudah berubah sudah dipecah lagi menjadi tabel anggunan dan tabel angsuran. Pada normalisasi ketiga, tabel kredit sudah dipecah menjadi tabel anggunan dan tabel angsuran dipecah lagi menjadi tabel bunga dan tabel angsuran. Yang terakhir ada DBMS. Untuk penyimpanan dari semua data, saya menggunakan DBMS MySQL, di mana query untuk membuat tabel debitur, tabel LPD, dan tabel petugas kredit dan tabel kredit sudah terlihat pada slide. Sekian dan terima kasih.